Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Kalian pernah dengar tentang Zaken Kabinet? Ini adalah topik yang sangat menarik dan penting untuk kita pahami. Di video kali ini, kita akan membahas sistem pemerintahan yang unik ini secara mendalam. Dalam dunia politik yang selalu berubah, banyak cara untuk membentuk pemerintahan yang baik dan efektif. Nah, Zaken Kabinet ini adalah salah satu cara yang menarik dan berbeda. Sistem ini memilih para menterinya bukan karena partainya, tapi karena keahlian dan pengalaman mereka yang relevan. Istilah Zaken Kabinet sendiri berasal dari bahasa Belanda loh. Menarik bukan? Zaken artinya urusan. Sedangkan kabinet itu, ya seperti pemerintahan atau kabinet. Jadi Zaken Kabinet bisa dibilang kabinet urusan atau kabinet profesional yang fokus pada keahlian. Intinya, sistem ini menes orang kepala dan ahli bidang untuk mengurus negara dengan lebih baik dan efisien. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam. Yuk, Zaken Kabinet adalah konsep yang menarik dan penting untuk dipahami. Di Zaken Kabinet, yang paling penting adalah keahlian dan kompetensi. Jadi, menteri-menterinya dipilih karena mereka jago di bidangnya masing-masing, bukan karena afiliasi politik. Beda dengan sistem lain yang biasanya milih menteri berdasarkan partai, Zaken Kabinet lebih fokus ke profesionalisme dan keahlian teknis. Misalnya, Menteri Keuangan ya harus orang yang ahli ekonomi yang benar-benar paham tentang keuangan negara, Menteri Pendidikan harus yang paham dunia pendidikan dan memiliki pengalaman di bidang akademis, dan seterusnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya keputusan-keputusan penting di negara ini diambil berdasarkan ilmu dan data, bukan karena kepentingan politik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. Keuntungan utama dari Zaken Kabinet ini adalah fokusnya pada profesionalisme. Bayangkan, semua menteri adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Pasti kerja-kerja di pemerintahan akan lebih efektif dan efisien, kan? Selain itu, Zaken Kabinet juga punya potensi untuk mengurangi konflik politik. Karena para menteri tidak terikat dengan partai politik, mereka bisa fokus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan membangun negara. Tapi, tentu saja, tidak ada sistem yang sempurna. Zaken Kabinet juga punya tantangan loh. Salah satunya adalah kurangnya dukungan politik. Karena para menteri tidak punya partai, mereka mungkin kesulitan untuk menjalankan program-program yang tidak disukai oleh partai politik. Tantangan lainnya adalah potensi kesenjangan antara para ahli dengan masyarakat. Bisa jadi, para menteri ini kurang memahami keinginan dan kebutuhan rakyat. Akibatnya, kebijakan yang dibuat jadi tidak tepat sasaran. Zaken Kabinet sendiri sudah diterapkan di beberapa negara loh. Ini adalah sistem pemerintahan yang melibatkan para ahli atau teknokrat dalam pengambilan keputusan penting. Hasilnya, ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Contohnya di Italia yang memiliki sejarah panjang dengan sistem ini. Saat krisis ekonomi tahun 2011, Italia membentuk pemerintahan teknokrat untuk mengatasi masalah ekonomi yang sangat serius. Hasilnya, ekonomi Italia jadi stabil dan mulai pulih dari krisis yang melanda. Tapi, banyak juga yang kritik karena dianggap kurang demokratis dan tidak melibatkan rakyat secara langsung. Contoh lainnya di Chile. Pemerintahan teknokrat di sana berhasil meningkatkan ekonomi dengan signifikan. Tapi di sisi lain, banyak terjadi pelanggaran HAM yang memicu protes dan kontroversi. Dari sini kita belajar bahwa Zaken Kabinet memang punya potensi untuk membawa perubahan positif. Tapi bukan berarti menjamin pemerintahan yang baik dan adil tanpa adanya pengawasan dan partisipasi publik yang memadai. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Zaken Kabinet bisa jadi solusi untuk Indonesia yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Tapi, sistem politik di Indonesia kan demokratis. Artinya, rakyat punya hak untuk berpolitik dan diwakili aspirasinya. Nah, Zaken Kabinet yang minim keterlibatan partai politik bisa saja bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jadi, penerapan Zaken Kabinet di Indonesia perlu dipikirkan matang-matang. Kita perlu diskusi dan berdialog untuk menemukan model pemerintahan yang paling tepat untuk Indonesia.